Halo pemirsa Metro TV Lampung, masih bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Bapak Bupati Lampung Barat. Pak Ci, Ya. kita membicarakan tadi sudah banyak sekali yang kita bicarakan, namun kita menyinggung sedikit terkait peningkatan sumber daya manusia. Bagaimana caranya Pak Ci agar sumber daya manusia yang ada di Lampung Barat ini bisa unggul dan dapat berdaya saing, Pak Ci? Jadi kalau bicara masalah pembangunan sebuah daerah itu tidak terlepas daripada sumber daya manusia. Saya dari awal sampaikan pondasi kekuatan di Lampung Barat ini adalah manusianya. Kalau manusianya cerdas, tentu potensi yang dimiliki Lampung Barat ini akan tergali dengan baik. Kalau potensinya sudah tergali, tentu masyarakat itu akan sejahtera. Makanya dari awal saya sampaikan pendidikan ini menjadi skala prioritas saya. Nah, oleh karena itu terobosan yang saya lakukan yang pertama, saya memberikan insentif kepada guru-guru yang masih berstatuskan honor, yang belum mendapatkan perhatian daripada pemerintah. Termasuk juga kita memberikan juga perhatian kepada guru-guru untuk diangkat menjadi guru kontrak daerah. Termasuk juga kita memberikan yang namanya seragam gratis kepada para siswa-siswi. Baik yang di bawah Dinas Pendidikan maupun yang di bawah Kementerian Agama. Tidak ada pengecualian. Dan seragam gratis ini menurut hemat kami sangat diapresiasi oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Kenapa? Karena jumlah seragam gratis ini sebanyak 3 setel. Ada daerah lain mungkin yang sama dengan program kita, tetapi skalanya pasti masih kecil. Skala masih kecil maksudnya sasarannya adalah masyarakat tidak mampu. Tapi kalau kita di sini di Lampung Barat ini, semua masyarakat yang sekolah, termasuk anaknya Pak Bupati, termasuk anaknya Pak Pratin, termasuk anaknya Pak Camat, Diberikan ya Pak Ci? diberikan semua, tidak ada pengecualian. Karena saya mempunyai harapan dengan adanya keseragaman ini, ada sebuah kepercayaan diri daripada anak itu untuk mengenyam pendidikan. Nah, kalau memang dia mengenyam pendidikan dengan nyaman, tentu kualitas pendidikan Lampung Barat ini akan meningkat. Lalu bagaimana cara Pak Ci agar saat ini mungkin masih banyak orang yang kurang mampu, gitu ya Pak Ci. Lalu bagaimana agar semuanya bisa dapat sekolah gitu Pak Ci untuk masyarakat Lampung Barat sendiri? Jadi kalau bicara semuanya, semua bisa sekolah tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi ini sudah meringankan orang tua. Karena orang tua tidak terbebani lagi untuk bicara masalah iuran komite terkait dengan pengadaan seragam. Nah, sebagai apresiasi saya, pentingnya masyarakat Lampung Barat ini cerdas dan pintar, saya sudah punya program yang namanya beasiswa kedokteran. Beasiswa kedokteran ini ternyata mendapatkan dukungan penuh daripada masyarakat. Karena dia akan memberikan kesempatan bagi siapapun. Karena tidak ada klasifikasinya dia mesti harus anak siapa, ya kan? Yang penting dia bisa masuk dalam perguruan tinggi negeri, mau anaknya buruh, anaknya petani, mau anaknya pejabat, semuanya punya kesempatan yang sama. Itu sudah terrealisasi? Sudah terrealisasi di beberapa universitas, seperti Universitas Islam Negeri Jakarta, termasuk juga Unpad, ada yang di Unila, termasuk juga ada di Unsri, ya kan? Termasuk juga yang baru-baru ini salah satunya ada di Bengkulu, ya kan? Nah, ini adalah beberapa anak-anak kita yang masuk di perguruan tinggi. Termasuk juga program yang baru sebagai wujud kecintaan Pak Bupati terhadap budaya, perlu saya tambahkan Mbak Kris, saya juga punya program yang namanya Beasiswa Seni dan Budaya. Dan ini yang masuk di perguruan tinggi negeri yang ada di Universitas Lampung. Tapi kalau yang di luar daripada Universitas Lampung, tentu pemerintah daerah tidak mampu untuk memberikan dukungan dan bantuan. Lalu Pak Ci, untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang dapat bersaing, tentu kesehatan menjadi salah satu yang penting juga. Kesehatan yang mantap adalah salah satu yang penting. Betul. Lalu bagaimana langkah Pak Ci? Apa yang sudah dilakukan Pak Ci? Jadi kalau bicara bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang hebat itu kan memang harus diiringi dengan manusia yang sehat. Bagaimana dia bisa mampu kalau dia nggak sehat. Jadi memang antara dua komponen ini tidak bisa terlepas seperti sisi mata uang. Nah, jadi kalau bicara masalah kesehatan, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Lampung Barat? Hari ini dari 15 kecamatan semuanya sudah terrealisasi pembangunan yang namanya pusat kesehatan masyarakat dalam konteks puskesmas. Dan puskesmas yang kita rawat ini, yang kita bangun saat ini, dia sudah hampir sejajar dengan rumah sakit tipe D. Kenapa? Karena semuanya sudah berstatus rawat inap. Dan rawat inapnya juga fasilitasnya sudah kita tambah, baik dari sisi sumber daya manusianya maupun sarana-sarana pendukung yang lainnya. Sarana pendukung yang lainnya seperti apa? Seperti ambulan. Kita sudah siapkan ambulan hebat. Ambulan hebat ini multifungsi. Bukan hanya mengantar daripada si pasien yang saat ini mungkin terbaring sakit di puskesmas untuk dibawa puskesmas, dibawa ke rumah sakit. Tetapi kalaupun ada masyarakat yang memang membutuhkan pertolongan segera untuk ditangani, tinggal telepon
tinggal mungkin SMS, tinggal kontak nomor yang sudah disiapkan oleh pihak katakanlah ambulan hebat. Jadi memang terkait dengan ambulan hebat ini kita juga sudah mendapatkan apresiasi juga dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat terkait dengan sistem pelayanan daripada ambulan hebat ini. Itu termasuk artinya kita juga ada pemberian ini apa namanya makan pagi atau sarapan pagi lah bagi keluarga yang mungkin dia mengantarkan keluarganya yang sedang berobat di Rumah Sakit Alimuddin Umar. Seperti itu. Bagaimana untuk pelayanan publiknya, Pak Ci? Nah, ini yang akan saya genjot di tahun 2022. Saya ingin terkait dengan pelayanan publik tahun 2022 ini harus lebih optimal dan lebih maksimal. Dan betul-betul bisa menjadi salah satu nilai tambah di bawah kepemimpinan saya, ternyata pelayanan publik itu akan lebih baik. Saya sudah sampaikan dengan seluruh kepala OPD terkait yang terkait dengan pelayanan, supaya pelayanan ini diberi semudah-mudahnya. Jangan sampai dihambat. Tadi di awal pembicaraan kita, kalau dulu mungkin tanda tangannya masih manual, ke depan kalau bisa elektronik semualah, supaya akan diberikan kemudahan. Seperti juga untuk pembuatan KTP, pembuatan kartu tanda anak, ya kan, identitas anak, itu kan nanti termasuk juga akte dan sebagainya. Harapan saya nanti kita lakukan, kita yang jemput bola lah. Jangan sampai masyarakat itu datang ke Liwa, kalau bila perlu kita yang datang ke Liwa, ke tempat masing-masing daripada masyarakat yang Jemput bola seperti jemput itu ya, bola, Pak supaya Bupati, ya. diberikan pelayanan yang baik. Pak Bupati, Ya. tadi kita sudah membicarakan terkait PITU program. Namun saya mendengar juga ada 3 komitmen yang Pak Bupati gagas. Apa itu, Pak Bupati? Jadi Mbak Kris, saya sudah sampaikan dengan seluruh staf dan jajaran saya. Sebelum saudara-saudara saya lantik, saya ingin ada komitmen yang sama dengan Pak Bupati dengan seluruh staf dan jajaran. Apa itu komitmennya? Yang pertama terkait dengan kabupaten literasi, yang kedua terkait dengan kabupaten konservasi, yang ketiga adalah terkait dengan kabupaten tangguh bencana. Ini perlu saya jelaskan dasar muasalnya kenapa saya mempunyai pemikiran terkait dengan kabupaten literasi. Kabupaten literasi ini tujuan bagaimana kita membudayakan masyarakat itu untuk membaca. Walaupun pada konteksnya untuk membudayakan masyarakat untuk membaca ini bukan persoalan yang mudah dan sederhana. Membutuhkan sebuah komitmen dan konsistensi daripada sebuah lembaga, dalam hal ini perpustakaan daerah dan juga gerakan literasi daerah Kabupaten Lampung Barat. Dan ini pun tidak cukup hanya 2 lembaga ini, tetapi harus mendapatkan dukungan daripada Pak Pratinnya, dalam hal ini kepala desanya. Nah, termasuk juga kepala-kepala sekolah. Nah, alhamdulillah hari ini yang namanya lamban-lamban baca, pojok-pojok baca itu sudah terbangun. Ya, sudah ada di desa, ada di sekolah, di kantor-kantor vertikal yang lainnya. Artinya kalau bicara kabupaten literasi, ini sudah ada dukungan yang luar biasa. Tetapi tentu kita bukan hanya bicara masalah objek dalam bentuk, tetapi bagaimana hasilnya. Nah, ini yang mungkin nanti ke depan harus mulai kita dorong. Yang berikutnya juga adalah kabupaten konservasi. Lampung Barat ini 64%-nya sekarang ini masuk dalam Taman Nasional dan Bukit Barisan Selatan. Kita punya komitmen bagaimana menjaga daripada kelestarian alam. Karena kita sangat sadar alam ini sangat dibutuhkan. Mengapa sangat dibutuhkan? Yang pertama adalah untuk menjaga sumber air. Karena kalau air, katakanlah hutan habis, air tentu akan mudah sekali habis. Mungkin musim kemarau 3 hari saja, nanti kesulitan air dan sebagainya. Termasuk juga yang lain-lainnya. Termasuk juga bicara hari ini kita pandemi, ternyata yang dibutuhkan oksigen. Oksigen itu dengan udara yang segar, hutan yang bagus seperti ini akan menjadi salah satu yang membantu. Nah, yang berikutnya adalah karena Lampung Barat ini merupakan kabupaten yang sangat rawan terhadap bencana, tentu harus menjadi satu kesatuan juga dengan kabupaten yang namanya kabupaten konservasi. Alamnya mesti dijaga, hutan mesti dijaga dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah kabupaten tangguh bencana. Saya sampaikan Lampung Barat ini berada di garisan bencana alam. Atau kita sering dengar yang namanya gempa. Tahun 33 kita pernah terjadi gempa, tahun 94 pernah terjadi gempa. Jadi masyarakat Lampung Barat ini mesti harus diberi pemahaman dan pelatihan bagaimana menghadapi situasi yang sulit. Jadi ketangguhan itu harus dibutuhkan kebersamaan. Tidak hanya batas satgas. Kalau satgas itu hanya berapa orang. Tetapi paling tidak kalau anak-anak dari sekolah dari SD sudah dikasih pembelajaran. Kalau terjadi gempa apa yang mesti dilakukan. Umpamanya juga kalau terjadi banjir apa yang mesti dilakukan. Nah, karena memang penanganan ini tidak hanya bisa selesai oleh satgas. Tetapi harus masyarakat kita diberikan pengetahuan, pelatihan. Supaya dalam situasi yang gawat darurat mereka juga mampu untuk ikut membantu daripada masyarakat, membantu pemerintah dalam rangka penanganan daripada dan pencegahan daripada dampak daripada sebuah bencana.
Baik, terima kasih Oke, siap. Pak Bupati atas waktunya, atas penjelasannya juga sudah hadir di dialog spesial Ya. kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita dalam dialog spesial kali ini, jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan yang ketat dan juga melaksanakan vaksinasi. Saya Kristi berserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri, salam sehat, dan sampai jumpa.